imanan karena keyakinan sempurna, karena iman, wahtisaban hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan untuknya perkara yang telah lalu min dzambi, dari dari dosanya. Jadi barang siapa yang mau sholat malam hari pada pas nempai Lailatul Qadar, alasan dia sholat karena iman, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu zaman dan hanya mengharap pahala dari Allah, tidak yang lainnya. Ghufira, maka nantinya akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Perkataan berdiri dalam hadis di atas maksudnya adalah mengerjakan sholat. Juga diperintahkan di dalamnya untuk melakukan ibadah lain seperti baca Quran, berzikir dan lain sebagainya. Maksud mengharapkan pahala ihtisaban tadi adalah tidak berdiri karena riya ataupun niat yang salah, tapi berdiri dengan ikhlas semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan niat mendapatkan pahala darinya. Mukhadabir rahmatullahi berkata bahwa iman dan ihtisab maksudnya berdiri dengan hati yang penuh gembira tanpa merasa terbebani sambil meyakini pahalanya. Jadi berdiri dengan hati yang penuh gembira tanpa merasa terbebani sambil meyakini pahalanya. Dan ini merupakan hal yang jelas bahwa sebanyak mana keyakinan seorang terhadap pahala, maka sebanyak itu pula akan merasa mudah dalam menghadapi kesusahan beribadah. Sehingga dinamakan ada orang yang man wajada, ini halawatal iman, ini jadi akan menemukan manisnya iman. Itu apa ya tadi, ibadah ini atau terasa enak, tidak terbebani, pokoknya rindu terhadap amal ibadah. Ini sudah mendapatkan kelezatan, manisnya iman. Jadi tadi dia beramal ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini ibadah akan mendapatkan manis ini kan. Bagikan orang yang sebabnya manis bagaimana kan, bertemu ataupun melihat kekasihnya, rasakan enak, jelas kan ibadah gitu kan. Kalau sudah nikmat beribadah, mendapatkan manisnya iman, ini ibadahin akan enjoy ini kan. Tidak ada merasa kepayahan, terus tidak ada keluh kesah. Bahkan kita ini berkorban untuk sang kekasih, malah canduan ibadah, bagus. Inilah alasan mengapa seseorang mau semakin meningkat pendekatannya kepada Allah, maka dia ingin semakin banyak tenggelam di dalam ibadah. Karena tadi rindu berat. Sangat penting diperhatikan mengenai dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis di atas, bahwasanya diampuni adalah dosa-dosa kecil saja. Karena di mana dosa-dosa besar disebutkan dalam Al-Qur'an, maka disebut pula kalimat illa man tab, itu kecuali orang yang bertobat. Dengan dengan ini ulama sepakat bahwa dosa besar tidak akan dimaafkan tanpa bertobat. Ada hadis yang di dalamnya disebutkan pengampunan atas dosa, maka para ulama membatasi hanya dosa sedekah saja. Ini. Jadi secara garis besar bahwa dosa kecil itu bisa terhapus dengan amalan-amalan tertentu. Nah, sedangkan dosa besar harus ditobati. Jadi ketika ada orang berwudu terus diampuni dosanya, nah ini maksud dosanya ada dosa kecil, termasuk yang mulai, termasuk apa. Nah kalau dosa besar apa, harus tobati betul-betul, ikrar kepada Allah SWT, minta tobat. Ayah saya, semoga Allah merahmati dan merangi kuburnya, pernah mengatakan, ada dua alasan mengapa perkataan kecil tidak disebutkan di dalam berbagai hadis yang menerangkan tentang pengampunan dosa-dosa. Jadi tadi kan mata qaddam lebih kan, tidak dikasih keterangan ini dosa kecil. Alasan apa? Nah ini pendapat ulama, sebagian ulama. Pertama adalah sesuatu yang tidak layak bagi seorang muslim jika ia mempunyai tanggungan dosa besar.
Karena seorang muslim yang sebenarnya jika melakukan dosa maka ia tidak akan merasa tenang sehingga bertobat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya otomatis ketika orang muslim sejati ini pantang untuk melakukan dosa besar. Dosa kecil saja pantang, tapi kan dosa kecil istilahnya kan hanya istilahnya apa ya, debu-debu jalanan kan sudah biasa. Kalau udah besar ini harus dijauhi betul-betul, lebih dijauhi ketimbang dosa kecil. Tapi sama-sama kalau melihat siapa yang dimaksiati maka dosa itu ya besar semua. Pertama melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, zat yang dimaksiati, yang dilanggar peraturannya atau perintahnya. Kedua, apabila terdapat suatu kesempatan seperti ini, misalnya di Lailatul Qadar, apabila seorang beribadah dengan mengharapkan pahala, maka seolah wajib baginya untuk menyesali seluruh perbuatan-perbuatan yang buruk, dan inilah yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, perwujudan taubat terjadi dengan sendirinya, yang hasil dari taubat itu adalah penyesalan atas dosa-dosa dan keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi lainnya. Jadi syarat taubat tadi termasuk pertama menyesal, tidak mau mengulanginya.